Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair. Kaifalukum? Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini ketemu kembali dengan Bu Dini dalam pelajaran PPKN. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan pelajaran dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi syurahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Oke, hari ini kita akan membahas tentang upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana tantangan rakyat Indonesia setelah kemerdekaan, di mana Indonesia menghadapi banyak sekali ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Oke, lalu apa upaya kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan? Yang pertama, wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Adakah yang tahu di antara kalian? Wawasan Nusantara adalah sikap dan cara pandang kita dalam menjaga kesatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, bagaimana cara kita mewujudkan kesatuan? Yang harus kita lakukan adalah, ayo ada yang tahu nggak? Ya, kita harus selalu menjaga kerukunan antar suku, agama, dan budaya. Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama. Oke. Kemudian yang kedua, menjaga kesatuan bangsa dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita lihat kesatuan bangsa. Nah, kesatuan bangsa itu harus kita jaga. Kenapa kita harus menjaganya? Jika kita tidak menjaga kesatuan bangsa, maka negara Indonesia akan terpecah belah. Jadi, rakyat Indonesia tidak hidup dengan damai. Nah, bagaimana kita cara memelihara persatuan dan kesatuan bangsa? Apa sikap yang harus kita tunjukkan? Yang pertama adalah memiliki perasaan sebagai satu bangsa dan satu tanah air, walaupun berbeda suku, budaya, dan agama. Namun kita harus ingat bahwa kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua adalah mencintai dan melestarikan budaya daerah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memperkuat budaya nasional. Jadi itu adalah dua hal yang harus kita tunjukkan dalam upaya menjaga kesatuan bangsa. Oke, selanjutnya adalah kesatuan wilayah. Bagaimana cara kita menjaga kesatuan wilayah? Menjaga kesatuan wilayah itu dapat diwujudkan dengan keikutsertaan seluruh warga Indonesia dalam menciptakan ketahanan nasional. Ada yang tahu apa itu ketahanan nasional? Nah, ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya, serta mengatasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki TNI. Namun, ketahanan bangsa Indonesia ini bukan hanya harus dijaga oleh TNI, namun kewajiban kita semua sebagai rakyat Indonesia, dan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi,
setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Nah, sebagai pelajar kira-kira apa ya yang harus kita lakukan dalam usaha membela negara? Ayo, nah coba dipikirkan lagi apa yang harus kita lakukan. Oke, yang pertama, sebagai pelajar yang harus kita lakukan adalah mencintai produk dalam negeri. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya produk dari luar negeri itu banyak ya, baik dari pakaian, tas, sepatu, dan banyak juga yang lain. Namun di sini jangan berbangga ketika kita menggunakan produk dari luar negeri, tapi kita justru harus bangga ketika kita memakai produk dari dalam negeri. Contohnya seperti batik. Nah, ketika kita memakai batik, kita jangan merasa malu, tapi kita harus bangga karena itu adalah hasil karya dari rakyat Indonesia sendiri. Jadi kita harus mencintai dan memakainya. Ya, yang kedua, karena kalian adalah masih usia belajar, maka yang harus kalian lakukan adalah belajar dengan tekun. Kenapa kalian harus belajar dengan tekun? Karena kalian adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Yang akan meneruskan bangsa Indonesia ini adalah kalian semua. Di masa yang akan datang, kalianlah yang akan memimpin Indonesia. Jadi bukan mustahil salah satu di antara kalian ini bisa menjadi pemimpin nantinya, bisa jadi menteri pendidikan, bisa menjadi menteri kesehatan, bisa jadi juga kalian yang akan menjadi presiden nantinya. Nah, jadi kalian yang harus kalian lakukan sekarang adalah mempersiapkan bekal dengan cara yaitu tekun belajar. Oke, yang ketiga, berprestasi di tingkat nasional, internasional, baik nasional maupun internasional. Kenapa? Karena salah satu bentuk kita dalam menunjukkan bahwa pembelaan kita terhadap negara, kita harus membuktikan bahwa negara Indonesia ini memiliki generasi yang cerdas, ya, dengan cara kita harus berprestasi di internasional. Dan bukan kalau misalnya tidak bisa di Indonesia berarti harus bisa di nasional. Namun gak bisa juga, kalian harus berusaha. Oke, kemudian yang keempat adalah tertib saat melakukan upacara setiap hari Senin. Nah, seperti yang sering kita lakukan, ya, yang rutin selalu kita laksanakan setiap 1 pekan sekali, yaitu adalah melaksanakan upacara di hari Senin. Nah, bentuk kalian ketika kalian ikut upacara dengan tertib itu adalah salah satu upaya kalian dalam menunjukkan sikap atau usaha dalam membela negara. Kenapa? Karena ketika kita mengikuti upacara dengan tertib, itu tandanya kita sudah menghargai kemerdekaan Indonesia. Kita juga sudah menunjukkan sikap menghargai pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah melestarikan budaya daerah. Dengan cara apa? Budaya setiap daerah beda-beda ya. Jadi setiap kalian yang mungkin di sini kan kalian lihat teman-teman kalian itu banyak sekali ya, beragam suku ya. Ada yang berasal dari suku Minang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda. Jadi setiap suku itu kan memiliki budayanya masing-masing. Nah, budaya tersebut harus kita pelajari. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa tujuan dari kita mempelajari ini adalah untuk memperkuat budaya nasional. Kemudian yang terakhir adalah membantu korban bencana. Nah, mungkin kalian setiap hari rutin menginfakkan atau menyisihkan jajan kalian untuk diinfakkan. Nah, infak ini akan digunakan untuk korban bencana atau untuk warga yang membutuhkan. Nah, makanya meskipun berapapun
uang jajan yang kalian sisihkan itu sangat berguna untuk orang lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bu Dini sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan, rajin belajar, dan yang paling utama harus rajin beribadah. Oke, untuk hari ini itu saja. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.